Kita langsung saja nih, langsung aja kita sambut, ini dia Bapak Didi Arwinsyah. Halo, silakan Bapak. Cek. Selamat pagi seluruh sobat UMKM. Wow, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa, seluruhnya sehat walafiat dong ya. Nah, pastinya hari ini hari ketiga di mana pasti yang kemarin sudah ngikutin acara-acara menariknya ya. Di mana hari ini adalah hari ketiga di rangkaian acara Pertamina Smexpo 2020. Digitalisasi usaha kecil bikin bangga Indonesia. Wow, pastinya hari ini bersama saya Rara ya yang akan memandu acara kita, yang pastinya kemarin sudah ada hari pertama, hari kedua, dan ini hari ketiga. Coba Rara mau tanya dulu nih, kira-kira udah ada yang belanja banyak belum? Pasti banyak ya. Kira-kira belanjaannya sudah sampai belum nih? Nah, coba dilihat ya, jangan pergi kemana-mana, tetap di rumah aja ya. Ditunggu barang yang sudah Anda beli datang ke rumah. Jangan lupa nih, pokoknya pintu harus selalu terbuka. Dikit lagi langsung ada yang ngomong paket-paket. Yang pasti barang belanjaan Anda akan hadir, dan yang belum sampai mohon ditunggu ya. Dan yang pasti tetap di rumah, karena nanti kalau barangnya sudah sampai, kalau pergi-pergi, nah nanti barangnya balik lagi ke Rara, nggak apa-apa dong. Jadi tetap ditunggu ya. Nah, untuk Anda yang hari ini juga masih bergabung di acara Pertamina Smexpo 2020, jangan lupa ajak sanak saudara nih. Jangan lupa untuk langsung kunjungi websitenya ya di www.pertaminasmexpo.com. Ajak deh tuh pokoknya kakak, adik, mama, papa, pokoknya encang-encingnya babe semua harus ikut ya. Harus dukung acara kita dan harus dukung UMKM di Indonesia pastinya. Nah, pastinya di sini Pertamina Smexpo 2020 ini dipersiapkan sebagai virtual expo sekaligus marketplace UMKM mitra binaan Pertamina terbesar di Indonesia. Wow, ini terbesar loh di Indonesia ya kan. Tidak hanya Cintaku yang besar, tapi virtual ini juga besar nih se-Indonesia. Nah, di sini memang yang dimaksudkan adalah memang Pertamina membuat acara ini sebagai expo UMKM secara daring dengan produk terbanyak. Produk terbanyak ya. Dan karena dilakukan secara daring, acara ini juga tidak dipungut biaya apapun kepada pengunjungnya. Jadi jangan khawatir, jangan dibilang nanti pas nanti kalau aku masuk ke websitenya tiba-tiba ada tagihan lagi. Jangan takut ya, ini memang semuanya free, jadi tidak dipungut biaya apapun. Nah, memang pagi hari ini kita akan masuk di sesi coaching session ya, dimana memang sebuah segmen online coaching session ini bisa diikuti siapa saja. Bebas, dipastikan memang untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya bisa mengikuti dari sesi coaching session ini, di mana tiap harinya kita menampilkan narasumber, pasti ada. Narasumbernya siapa aja? Pasti beda-beda ya. Jadi jangan dipikir paling narasumbernya kemarin lagi. Jangan salah. Narasumbernya akan berbeda ya, karena memang temanya pun juga berbeda-beda dan sangat inspiratif serta menarik untuk diikuti. Nah, ini cocok banget untuk teman-teman sobat UMKM yang kira-kira baru terpikir apakah saya harus menjadi pengusaha UMKM atau saya harus berwirausaha dari sedini mungkin. Nah, itu harus terpikirkan ya sedini mungkin. Kalau memang kamu pengen jadi pewirausaha yang sukses, harus tahu cara-caranya, tata caranya, atau mungkin Anda sudah menjadi pewirausaha di mana punya produk-produk yang akan diekspor. Wow, mungkin tidak hanya se-Indonesia saja diperjualbelikannya gitu ya, tapi bisa dikirim ke mancanegara. Mungkin ada yang pengen jadi tren, bisa dibilang jualan atau punya produk yang unik, nah menarik, seru. Nah yang pasti itu bisa dibilang dikirim tidak hanya se-Indonesia tapi ke luar negeri juga, ke mancanegara deh pokoknya ya. Nah dipastikan juga nanti pembicaranya akan menyampaikan materi-materi yang pastinya ini sangat berbobot sekali, sangat disayangkan kalau tidak Anda ikuti. Nah karena memang nanti Sobat UMKM bisa berinteraksi langsung melalui live chat yang akan dijawab oleh pembicara. Jadi jangan khawatir, walaupun
teman-teman punya pertanyaan ya pada saat nanti pemateri memberikan penjelasannya, dicatat dulu pertanyaannya. Nanti kita akan buka sesi di mana Anda Sobat UMKM bisa bertanya langsung ke pemateri tersebut ya. Dan nanti juga kita akan ada segmen, wah ini yang ditunggu-tunggu nih. Kita punya segmen kuis. Nah, di mana Sobat UMKM bisa dapetin hadiah-hadiah menarik. Wow, salah satunya hadiahnya apa? Jangan salah pikir, hadiahnya adalah voucher menginap 3 hari 2 malam di lapangan terdekat. Tidak, itu hanya bercanda ya, hanya bercanda. Jadi di mana kita punya kuis ya dengan hadiahnya, pokoknya hadiahnya keren banget dan dipastikan untuk pertanyaan-pertanyaannya ini seputar tentang materi yang diberikan oleh narasumber. Jadi jangan cari contekan di mana-mana ya, cukup ikuti aja acara coaching session ini, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, jadi harus disimak dengan cara baik-baik ya. Nah, Sobat UMKM juga dapat memberikan jawaban tersebut. Misalkan nih pertanyaan sudah dilontarkan, jawabnya langsung di kolom Q&A. Jangan sampai salah pilih ya. Pas pengen jawab, tahu-tahu jawabnya ke WA, kirimnya ke Ayang Beb. Nanti nggak tahu tuh ya kan jawabannya benar atau salah ya kan. Jadi harus dijawab di kolom Q&A. Ketika menjawab di depan jawaban tolong Sobat UMKM tulis nama asli ya, jangan nama panggung. Nama asli. Terus nomor pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan Sobat UMKM yang ingin dijawab. Nah, jadi jangan sampai salah tuh. Tata caranya harus diikuti ya. Nah, nanti bagi 6 Sobat UMKM yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar akan memenangkan nih hadiahnya ya. Bukan voucher menginap ya, bukan. Itu voucher menginap di lapangan terdekat. Itu khusus untuk Anda aja. Jawabannya yang benar dapat hadiah masing-masing berupa voucher senilai Rp500.000. Wow, tuh hadiahnya voucher senilai Rp500.000 ya, luar biasa. Nah, bagi Sobat UMKM pemenangnya ini dapat melakukan tangkap layar atau screen capture untuk hasil kuis tersebut. Jadi nanti screen capture-nya harus disimpan sendiri. Jangan dipublikasikan, jangan dikasih ke siapapun, jangan diupdate ke sosial media. Nanti kalau Rara lihat, Rara yang ngambil screen capture-nya, Rara yang ngambil hadiahnya. Mau? Jangan ya. Jadi hasil dari tangkap layarnya itu harus disimpan, serta Sobat UMKM dapat mengirim hasil screen capture dan KTP Sobat UMKM ke nomor telepon yang tertera di layar untuk kepentingan verifikasi data pemenang. Nanti akan ada nomor teleponnya tuh di layar ya, jadi bisa dilihat. Nah, harus diingat sekali lagi, screen capture-nya jangan diupdate di Instagram, jangan diupdate di sosial media lainnya, karena nanti kalau ada yang ambil, Anda harus terima ya kalau nanti hadiahnya diambil sama orang tersebut. Jadi harus disimpan ya, ini secara rahasia loh. Nah, menarik kan? Jadi harus tetap stay tune di acara kita ya, pastinya di Pertamina Smexpo 2020. Jadi tetap di sini. Jangan lupa ajak lagi saudara-saudaranya ya, ajak ikut, gabung pastinya ya. Dan dipastikan untuk teman-teman semuanya, saat coaching session ini cocok banget untuk Anda kepada Sobat UMKM yang ingin berwirausaha. Seperti tadi Rara bilang ya kan, kalau memang sudah siap untuk berwirausaha, Anda harus tahu juga seperti apa tata caranya, seperti apa tekniknya, triknya, tipsnya. Nah, itu harus tahu ya. Nah, untuk pagi hari ini, di mana pembicara kita akan mengangkat tema Win the Market in Digital Era. Wow, itu kayaknya agak sedikit colek-colek hati saya ya. Kira-kira pada saat kita menjadi pewirausaha, kita harus menjadi pemenang nih. Dimana kita harus menang juga untuk berusaha, dimana dari produk-produk kita banyak yang minati ya kan, banyak yang sukai, banyak yang gemari pastinya. Nah, di mana Sobat UMKM akan tersambung dengan Bapak Didi Arwinsyah. Dan untuk sesi kedua di sini ada dari IDSIT yaitu Ibu Ira Damayanti dan Bapak Tengku Irham. Nah, ketiganya akan menjadi narasumber kita hari ini. Beda kan sama hari kemarin? Iya dong, karena kan tadi udah dibilang akan beda-beda ya. Nah,
Bapak Didi Arwinsyah adalah seorang internet marketing speakers, serta untuk sesi kedua ada Ibu Ira Damayanti adalah Ketua Umum IDSeed, sementara Bapak Tengku Irham adalah Sekretaris Jenderal IDSeed. Mereka akan membahas topik tentang menerjang pasar internasional dengan SEO. Nah, ini mungkin banyak yang langsung tanya-tanya, kira-kira tentang apa lagi nih yang dibahas lebih mendalam. Yuk langsung kumpul lagi ya, langsung kumpul karena kita akan masuk ke sesi pertama di mana bersama Bapak Didi Arwinsyah akan membedah topik mulai dari apa itu SEO ya, cara mudah menggunakan SEO untuk marketing produk UMKM dan bagaimana membuat strategi yang baik untuk memasarkan produk secara digital. Nah, kita langsung saja nih, langsung aja kita sambut, ini dia Bapak Didi Arwinsyah. Halo, silakan Bapak. Halo Pak Didi, selamat pagi Pak Didi. Halo, selamat pagi Mbak. Halo, saya anggap Bapak ada di samping saya ya Pak. Halo Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak, Alhamdulillah. Mbak gimana kabarnya? Baik, Pak Didi, mohon boleh volumenya agak dibesarkan sedikit nih, agak sedikit kecil Pak suaranya nih. Oke, sekarang sudah besar belum? Oke, baik Pak. Boleh Pak sedikit lagi Pak? Oke, suaranya sudah besar belum? Oke, baik Bapak. Bapak walaupun jauh tapi tetap di hati Rara ya Pak ya. Tetap dekat loh Pak. Baik, Pak Didi, ini kan ada banyak sekali yang ingin bertanya tentang produk-produk atau bagaimana caranya, tips dan triksnya ya. Tips dan trik yang akan Bapak kasih. Mungkin udah banyak yang penasaran nih. Silakan Bapak, kami persilakan untuk Pak Didi. Oke, baik Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua yaitu tentang bagaimana cara memenangkan pasar digital marketing tentunya dengan SEO. Gitu ya, bagaimana cara memenangkan pasar digital marketing dengan SEO. Ya, ini poin terpenting ya, teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya kenalan dulu, nama saya Didi Arwinsyah. Ya, saya adalah murni 90% bisnis saya dari SEO, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, ini hari ini kita akan lebih banyak ya, digitalisasi usaha kecil bikin bangga Indonesia. Ini sangat bangga sekali saya terus terang mengenai para UKM-UKM yang sedang berkembang saat ini ya, usaha kecil menengah yang terus berkembang, terutama yang mereka sudah melek dengan digitalisasi. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah channel YouTube saya, Didi Arwinsyah. Yang mau subscribe silakan ya. Saya hampir setiap pagi saya sharing di sana. Ya, ini Instagram saya, ini Facebook saya, dan ini website saya yang setiap hari saya nulis di sana tentang digital marketing, kemudian tentang juga SEO. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini saya teringat dengan kalimat seorang ibunya Hatta Lintar ketika ditanya masalah digital marketing ya, ini masalah digital atau teknologi. Ya, pada saat itu ya seorang ibu Hatta Lintar ditanya dalam sebuah seminar gitu kan, ibu nggak takut anak ibu bermain YouTube setiap hari seperti itu. Nah, ini ditanya kemudian dengan jawaban yang sangat bagus dan sangat menarik menurut saya. Akhirnya saya catat jawaban tersebut ya. Akhirnya seorang ibu Hatta Lintar ngomong seperti ini ya, Mas, era digital telah datang, dia bilang seperti itu. Tidak terbendung, siapa yang bisa membendung digital? Mulai dari bangun tidur ya kita pegangnya HP ya, yang kita buka ya itu saja, Facebook, Instagram, YouTube, WA, kalau ada email gitu kan, kalau ada rekening ya buka rekening gitu kan. Nah, satu-satunya cara agar kita tidak menjadi penonton aktif ya kita harus menjadi konten kreator ya. Satu-satunya cara agar kita tidak menjadi penonton aktif maka kita harus menjadi konten kreator, sahabat-sahabat sekalian. Ini sama halnya seakan-akan ngomong seperti ini. Satu-satunya cara agar kita tidak menjadi pembeli aktif atau konsumtif, maka kita harus menjadi entrepreneur. Apalagi sekarang sudah era digital, maka semuanya harus digitalisasi. Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini sahabat-sahabat sekalian, saya akan memberikan dan membeberkan bagaimana cara memenangkan pasar digital marketing tentunya dengan teknik yang saya gunakan selama bertahun-tahun, yaitu dengan teknik SEO. Nah, banyak yang bingung SEO itu apa. Nah, kita akan kenalan dulu sahabat-sahabat sekalian.
Nah, SEO itu adalah ya sebenarnya SEO ini adalah lebih ke kepanjangan ya, search engine optimization. Ya, bagaimana cara kita ya masuk di halaman satu Google, mesin pencari, search engine optimization. Search itu adalah mencari, engine itu adalah mesin, optimization adalah optimisasi. Ya. Jadi maknanya apa, Mas Didik? Maknanya adalah bagaimana cara mengoptimalkan mesin pencari. Ya, kalau sahabat-sahabat sekarang ya, misalnya membuka HP pengen mencari informasi, biasanya membukanya dengan apa? Ya. Nah, ini ada data gitu. Biasanya orang menggunakan lewat Google gitu kan, atau mereka mencari informasi lewat YouTube, kadang mereka mencari informasi lewat Facebook, kadang mereka mencari informasi lewat Instagram di mesin-mesin pencari yang sedang populer pada saat itu dan sekarang juga. Nah, tapi ya beberapa pakar SEO dunia ya itu memiliki pandangan sendiri-sendiri, sahabat-sahabat sekalian. Apa itu? Yang pertama adalah pakar SEO dunia itu mengatakan bahwasannya ya Danny Sullivan mengatakan ya SEO itu pokoknya yang berada di mesin pencari gratis yang telah tersedia. Dia bilang seperti itu. Jadi tidak hanya Google, bisa YouTube, di YouTube ada mesin pencari gitu kan. Kemudian ada Instagram, Instagram ada mesin pencari. Nah, itu Danny Sullivan mengatakan seperti itu. Atau menurut yang kedua yaitu pakar SEO dunia Neil Patel, beliau mengatakan SEO lebih kepada sebuah seni, daya bermain, racikan. Kalau racikannya bagus, ya kita nanti akan mudah masuk di halaman satu Google. Kalau racikannya jelek, maka kita akan jelek juga akan jatuh di halaman satu Google. Mungkin terlempar di halaman 2 atau di halaman 3. Ya. Nah, jadi saya simpulkan bahwasanya SEO ini adalah lebih bagaimana cara mengoptimisasi atau mengoptimalkan website kita untuk masuk di halaman satu Google. Nah, pertanyaannya kan begini, loh Mas Didi, kenapa kita harus bermain Google? Nah, ini dia datanya. Kenapa mau bermain di wilayah Google? Karena mesin pencari kebetulan di dunia dan juga di Indonesia adalah yang paling populer di Google, seperti itu. Di dunia dan juga di Indonesia paling populer adalah Google. Ya, paling banyak peminatnya dan paling banyak mencari informasi di sana. Maka kita kalau ingin mencari informasi mana nih produk-produk yang laris ya dengan Google, atau dengan YouTube, atau dengan Facebook, dan lain sebagainya. Kalau sahabat-sahabat menggunakan Instagram, Instagram ada itu, masuk di peringkat 7. Kalau sahabat-sahabat senang saat ini bermain Google, masuk itu di peringkat pertama. Yang senang-senang bermain YouTube, masuk itu di peringkat kedua. Artinya apa? Artinya kita lihat ya, pergerakannya kemana, arah bermainnya kemana. Kalau ke Google ya sudah berarti bermainnya di wilayah SEO ini. Baik, sahabat-sahabat sekalian, langsung aja kita lebih banyak ke studi kasus di situ. Pahami dulu maunya Google itu apa, ya. Enaknya maunya Google itu apa. Biar supaya kita mudah untuk masuk di halaman satu Google, ya. Contoh misalnya kita harus riset dulu. Ada beberapa riset yang sahabat-sahabat harus pahami, ya, yaitu ketika sahabat-sahabat pengen meriset kata kunci sahabat-sahabat semua, ya, atau produk sahabat semua. Ini ada rumusnya, yaitu disebut dengan short tail keyword, long tail keyword, atau keyword abadi, dan keyword musiman. Short tail keyword itu lebih kemana? Short tail keyword itu adalah untuk kata kunci yang pendek, atau kata kunci yang disebut dengan 2 kata saja. Ya, untuk bermain SEO itu tidak boleh 1 kata. Kalau produk sahabat-sahabat sekalian adalah baju batik 2 kata minimal. Ya, atau baju batik apa? Baju batik murah 3 kata. Ya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan long tail keyword atau kata kunci yang panjang. Jadi kalau sahabat-sahabat misalnya jualannya adalah jualan daster misalnya gitu ya. Nah, daster apa? Nah, daster murah misalnya seperti itu. Atau jualannya adalah misalnya pupuk atau macam-macam ya, celana, makanan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga apa? Keyword abadi, kata kunci yang selalu dicari oleh orang-orang dari dulu sampai sekarang. Ya, bentuknya apa? Bentuknya bisa jadi informasi, cara membuat batik, cara membuat nasi goreng dan lain sebagainya. Itu adalah keyword-keyword abadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian atau sahabat-sahabat sekalian, ya, saya akan tunjukkan sedikit di sini ya, biar supaya kita langsung ke studi kasus ya. Jadi polanya adalah buka aja di google.com semacam ini ya, buka aja di google.com semacam ini. Rumusnya
Rumusnya ketik kata demi kata, huruf demi huruf. Saya ulangi, rumusnya ketik kata demi kata, huruf demi huruf. Contoh misalnya, ya kayak misalnya saya pengen mencari jualan saya adalah jualan baju batik, misalnya seperti itu. Nah, kita lihat di situ permintaan pasar seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan suggest Google. Suggest Google ini adalah yang disebut dengan kebutuhan pasar. Inilah yang dicari oleh orang-orang selama ini. Ya, jadi kalau misalnya selama ini kita jualan baju batik apa? Itu harus dipertanyakan di media digital saat ini. Ya, misalnya, ya semakin ke bawah ini semakin ringan persaingannya, semakin ke atas semakin berat. Misalnya, oh paling banyak dicari oleh orang-orang adalah baju batik wanita. Secara umum seperti itu permainannya. Oh, yang kedua yaitu baju batik pria. Oh, yang ketiga yaitu baju batik kombinasi. Ya, jadi informasi kebutuhan pasar itu semuanya ada di Google semacam ini. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu atau sahabat-sahabat sekalian launching sebuah produk, nah produk ditanya produknya tersebut, apakah produk tersebut ada yang mencari atau produk tersebut tidak ada yang mencari? Ada kebutuhan pasarnya tidak? Nah itu, ya. Atau misalnya kita belum ada ide untuk berjualan, gampang sekali kalau kita belum ada ide untuk berjualan. Kita bisa cari mana yang sedang rame. Misalnya saya pengen tahu nih, di kota Medan sedang rame apa ya? Ketik aja di sini jual spasi di spasi Medan. Misalnya seperti itu. Ya, ketik aja rumah jual spasi di spasi Medan. Nah, inilah yang sedang rame. Ya, inilah yang sedang rame di Medan. Ya. Oh, ternyata rame jualan laptop. Oh, ternyata rame jual burung. Oh, ternyata rame jual masker. Misalnya, kita cocokkan ada nggak produk kita di sini? Ya, cocok nggak kita misalnya mau launching produk lagi? Misalnya seperti itu. Kalau tidak, sahabat-sahabat sekalian bisa tambahkan di antara jual dan di semacam ini. Kasih spasi sekali, letakkan lagi. Nah, kita sesuaikan dengan abjad masing-masing. Ya, misalnya saya masukkan abjad A, nanti akan keluar di situ. Alat kesehatan, akuarium, ayam Bangkok, AC, dan lain-lain. Ya. Kemudian saya letakkan B, burung, bibit belut, ya, botol plastik, bunga hidup, bahan kimia. Nah, ini yang disebut dengan kebutuhan pasar. Inilah yang disebut dengan riset. Semakin panjang yang keluar, berarti semakin panjanglah kata kunci tersebut yang disebut dengan long tail keyword. Ya, yang disebut dengan long tail keyword. Nah, kita akan lihat lagi ya di slide yang tadi ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita lihat tadi di situ. Nah, yang kedua apa? Setelah kita tahu ya riset gitu kan, ada long tail keyword, ada keyword abadi dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat sekalian harus lihat lagi di situ. Ya, misalnya ada kata kunci yang panjang, ya emang ada kata kunci yang panjang ada. Ya, kalau kita misalnya ketik kata demi kata, huruf demi huruf, nanti akan keluar saja semakin mentok, semakin panjang. Itu yang bisa kita ambil sebagai kata kunci kita. Ya, itu kalau kita mau ngambil kata kunci. Berikutnya apa? Kita lihat di situ. Ya, ada yang berdasarkan fasilitas. Kita tambahkan kalimat yang ada spasi muncul. Ya, rumusnya tetap tadi saya sampaikan, yaitu ketik kata demi kata, huruf demi huruf untuk mendapatkan kebutuhan pasarnya. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada suggest-nya lagi, tidak ada hasilnya, berarti kebutuhan pasarnya sudah tidak ada. Ya, berarti kebutuhan pasarnya sudah tidak ada. Nah, ini beberapa kemarin ada beberapa kalangan UMKM yang launching produk yang tidak ada pasarnya, yang belum ada pasarnya ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kemarin ada beberapa UKM yang datang, Mas Didik, saya launching produk rendang rasa coklat. Dia bilang seperti itu. Rendang rasa coklat. Ketika dicari di Google nggak ada yang mencari. Artinya apa? Artinya pasarnya belum ada. Padahal kalau kita pengen launching produk itu, ya kita harus punya produk dan juga ada pasarnya. Kalau belum ada pasar, kita harus mengedukasi orang lain untuk menerima produk kita. Dan itu butuh waktu yang panjang. Maka dalam kaidah SEO, sahabat-sahabat sekalian harus ketik dulu kata demi kata, huruf demi huruf. Bisa berdasarkan peluang, bisa berdasarkan kota, bisa berdasarkan ketik demi ketik, ketik berdasarkan kata per kata atau huruf per huruf. Nah, berikutnya kata kunci abadi. Nah, ini penting ya, kata kunci abadi. Kalau sahabat-sahabat sekalian misalnya
jualannya adalah ada kalimat, tambahkan kalimat terdekat, termurah, terenak, dekat mana gitu kan. Misalnya produk sahabat-sahabat sekalian adalah dekat dari kampus apa, dekat dari sekolah apa, ya. Nah, itu ya yang disebut dengan kata kunci abadi. Ya, jadi kalau kita misalnya ada yang mengetik di Google produk baju batik dekat kampus UGM, misalnya orang ngetik, nah harapan kita adalah keluarlah produk kita, keluarlah brand kita di dalam tersebut. Ya, baik. Berikutnya apa? Berikutnya apa saja yang dibaca oleh Google yang harus sahabat-sahabat ketahui? Biar supaya apa? Biar supaya produk kita mudah muncul di Google. Biar supaya brand kita muncul di Google. Kita lihat semacam ini. Yang dibaca cuma 3 ini, sahabat-sahabat sekalian. Ya, yang dibaca cuma tiga ini. Atau nanti bisa diimplementasikan kemanapun. Misalnya, ya sahabat-sahabat sekalian, besok kalau ketemu judul, masukkan kata kunci yang ditargetkan. Besok kalau ketemu URL, masukkan kata kunci yang ditargetkan. URL itu kayak username seperti itu ya. Kalau Instagram itu bentuknya username. Kalau Facebook itu bentuknya username yang ada panjang HTTPS bla 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 bla. Nah, disebut dengan URL. Yang ketiga adalah deskripsi. Ya, kalau muncul deskripsi, masukkan kata kunci target. Ya, ini bisa kita implementasikan kemanapun itu, sahabat-sahabat sekalian. Bisa ke Facebook, bisa ke Instagram, bisa ke YouTube, bisa ke website teman-teman sekalian. Ya, ke website gratisan juga bisa. Ya, contoh misalnya saya akan studi kasus sedikit ya. Contoh misalnya, enaknya kita kalau sudah ngerti pola semacam ini ya, kita bisa masukkan rumus-rumus yang kita hadapi di sana. Misalnya ketika saya buat konsultan SEO ya, di situ ada Jogja, Gorontalo gitu kan, Makassar, Jakarta, Indonesia, Surabaya, Yogyakarta, Murah. Nah, kita bisa pilih di situ. Misalnya saya akan milih Makassar, misalnya seperti itu. Saya akan pilih Makassar, saya ketik di situ Makassar. Nah, nanti kita lihat di situ. Nah, ini ya, ini yang keluar nama saya nih, Didik SEO, Didik SEO, Didik SEO, ya Didik SEO. Nah, kenapa ini nama saya bisa muncul? Karena tiga tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah judul. Judul itu yang mana? Judul itu yang warna biru ini, sahabat-sahabat sekalian. Nah, judul saya mengandung kata kunci konsultan SEO Makassar enggak? Mengandung tuh, konsultan SEO Makassar. Oke, itu yang pertama yang dibaca oleh Google. Yang kedua adalah URL. URL-nya mana? URL-nya ini. URL-nya ini, yang atas ini. Nah, mengandung kata kunci enggak? Kita buka aja coba ya, mengandung kata kunci target enggak? Kita buka, ya nanti akan terlihat di sini tuh. Akan terlihat di situ tuh ada konsultan SEO Makassar. Di atasnya di sini adalah URL, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ya, jadi pada saat nanti masuk ada tulisan URL, letakkan kata kunci target di dalamnya. Ya, yaitu konsultan SEO Makassar. Yang ketiga adalah deskripsi. Ya, tadi judul, URL, deskripsi. Deskripsinya mana? Deskripsinya ini, ya, deskripsinya itu yang di bawah ini. Ya. Maka deskripsi itu masukkanlah kata kunci yang kita targetkan dan itu wajib. Ya. Nah, kalau di dalam sini ini saya masukkan di sini nih. Di paragraf pertama sebuah artikel itu biasanya diambil di dalam deskripsi. Maka masukkan kata kunci target. Kata kunci target tadi saya adalah konsultan SEO Makassar. Maka ya, ketika masuk di Google itu sudah dianggap masuk di wilayah deskripsi. Dan itu bisa langsung masuk di halaman 1 Google. Dan enak sekali sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita ngerti yang dibaca oleh Google 3 tadi, yang pertama adalah judul, yang kedua adalah URL, yang ketiga adalah deskripsi. Ya, enak, silakan dipraktekkan ya, silakan dipraktekkan. Oke, berikutnya sedikit lagi ya biar kita selesaikan. Nah, berikutnya adalah kalau kita sudah ngerti ya, kalau sudah ngerti polanya yaitu judul, URL, deskripsi, silakan diimplementasikan. Kemana saja. Kalau sahabat-sahabat menggunakan deskripsi, menggunakan Instagram, media sosial, kalau ketemu judul, masukkan kata kunci target. Kalau teman-teman bermain di wilayah Facebook, kalau ketemu judul atau titel, masukkan kata kunci target.
Kalau teman-teman sahabat-sahabat sekalian bermain di wilayah YouTube, ketemu judul, masukkan kata kunci target. Ya, enak sekali. Contoh misalnya, ya contoh saya beberapa kali menembak kata kunci misalnya pakar SEO Indonesia. Ya, kalau sudah ngerti polanya, kita bisa ngambil kata kunci yang mau kita targetkan apapun itu. Ya, tergantung jualan kita, tergantung produk kita. Semakin spesifik, semakin unik, itu semakin lebih mudah kita untuk masuk di halaman 1. Semakin panjang kata kunci yang kita targetkan, itu juga lebih memudahkan kita untuk masuk di halaman 1 Google. Contoh misalnya ya, ketika saya menembak pakar SEO Indonesia, saya gabung aja kata kunci tersebut dan tidak terpisah-pisah. Ya, berbeda ketika kompetitor saya memisah-misahkan kalimat tersebut. Misalnya yang ditargetkan adalah pakar SEO Indonesia, dia memisahkan pakar SEO dan bla 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 Indonesianya di belakang. Itu berpengaruh di sebuah kata kunci. Jadi kata kunci yang terpisah itu sangat berpengaruh ya untuk muncul di halaman 1 Google. Makanya kata kunci kita harus gabung saja seperti itu. Ya, contoh misalnya URL-nya juga harus gabung. Apa yang ditargetkan masukkan aja. Kalau Bapak dan Ibu misalnya targetnya adalah jual baju batik murah Gorontalo, berarti jual baju batik murah Gorontalo. Jadi satu. Kalau jualannya adalah kacamata apa? Kacamata hitam, ya, anti dan lain sebagainya yang bisa dimasukkan sesuai dengan produknya masing-masing. Atau produk makanan, keripik ya, keripik apa? Keripik pisang, ya, rasa balado dan lain sebagainya. Itu masukkan aja URL-nya sesuai dengan kata kunci yang ditargetkan. Jadi sesimpel itu, ya. Bahkan ini bukan hanya di wilayah website saja, sahabat-sahabat sekalian. Ini bisa kita aplikasikan ke YouTube juga. Contoh, ini YouTube saya. Kenapa YouTube saya bisa masuk juga? Karena ada kata kuncinya di sini, ya. Kata kuncinya apa? Ini ada 2 ini, pakar SEO dan konsultan SEO. Deskripsinya apa? Deskripsinya juga mengandung konsultan SEO Makassar, ahli SEO Makassar, konsultan SEO Makassar, pakar SEO Makassar. Jadi kalau ada yang ngetik kata kunci pakar SEO Makassar, bisa jadi ini keluar juga. Kalau ada yang ngetik konsultan SEO Makassar, bisa jadi ini keluar juga. Kenapa? Karena di antara 3 tadi sudah saya sisipkan kata kunci yang saya targetkan. Ya, jadi sesimpel itu ketika kita pengen memasukkan target-target yang mau kita targetkan sesuai dengan kata kunci yang mau kita targetkan. Jadi sesimpel itu, ya. Nah, sehingga sahabat-sahabat sekalian, ya, ketika kita sudah paham semua itu, ya, kita bisa lihat lagi, ya, produk kita ini ada nggak pasarnya di Google. Kalau ada, sudah silakan dimainkan saja di sana, ya. Silakan dimainkan saja di sana. Mas, aduh, kita nggak tahu nih implementasinya seperti apa. Saya akan perhatikan sedikit lagi sahabat-sahabat sekalian. Misalnya kita sudah punya YouTube nih, ya. Misalnya kita sudah punya YouTube, ya. Sahabat-sahabat sekalian silakan di-upload saja YouTube-nya. Misalnya saya coba uploadkan video, ya. Saya coba uploadkan video di situ, upload aja video. Misalnya saya coba uploadkan video, ya. Misalnya teman-teman punya video yang pendek, ada 1 menit, 30 detik, ya, langsung aja dipraktekkan. Saya praktekkan misalnya di sini. Nah, ini video saya praktekkan, saya upload misalnya seperti itu. Nah, nanti ya ketika kita upload, nanti pihak sana akan minta judul tuh, ya. Akan minta judul atau minta deskripsi. Tadi rumusnya saya bilang apa? Kalau ketemu judul, masukkan kata kunci yang ditargetkan. Misal, saya letakkan nomor HP di depan. Saya letakkan nomor HP di depan. Kemudian nama brand, ya, saya masukkan seperti itu. Kemudian kita bisa masukkan kata kunci yang mau saya targetkan. Misalnya, kebetulan saya adalah produsen durian cup, ya. Saya adalah produsen durian cup original, ya, di Magelang, ya. Saya misalnya saya juga buka cabang di Magelang. Saya produsen durian cup original di Magelang. Ini kata kunci yang mau saya targetkan. Judul, ya, tadi ingat ya, karena ada judul maka masukkan kata kunci yang ditargetkan. Yang kedua adalah deskripsi, masukkan kata kunci yang ditargetkan. Apa itu? Produsen durian cup original di Magelang, ya. Kemudian letakkanlah alamat kami alamat kami utama di Jalan
Joko Karyan nomor 7 Jogja, ini cabang utama ya. Silakan hubungi ya, masukkan nomor HP kita atau nomor HP admin kita. Nah, seperti itu ya. Jadi sesimpel itu. Kemudian kalau sudah judul, deskripsi, nah karena tidak ada URL di sini, adanya tag ya, misalnya opsi lain di situ ada tag, masukkan lagi kata kunci yang ditargetkan. Nah, misalnya produsen Durian Cup, tag aja masukkan, udah kemudian kita upload aja. Kita upload ya, kemudian kita upload publik seperti ini. Nah, tunggulah sekitar 5 menit sampai 10 menit, nanti sahabat-sahabat sekalian akan bisa melihat masuk di halaman satu Google. Jadi sesimpel itu ya. Ini kemarin saya sudah saya demokan ya. Coba kita lihat ada supplier Durian Cup ya, supplier Durian Cup. Ini saya masukkan supplier Durian Cup. Saya lihatkan di sini yang kemarin saya praktekkan ya, ada Jogja supplier Durian Cup original Jogja misalnya seperti itu. Nah, nanti akan masuk di situ ya, ada set Google masuk juga situ ya. Nah, ini YouTube-nya tuh masuk tuh ya, langsung masuk di halaman satu Google. Jadi enak sekali kita bisa menggunakan rumus seperti itu dengan teknik seperti itu. Baik sahabat-sahabat sekalian, sehingga kalau sudah ngerti dan paham caranya, saya akan memberikan post test kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini, apakah teman-teman sudah tahu kepanjangan dari SEO itu apa? Ya, pasti sudah tahu ya. Kita silakan teman-teman jawab ya, kepanjangan dari SEO itu seperti apa. Ya, kemudian kira-kira berapa banyak jumlah kata ya, short tail keyword itu berapa kata? Apakah 2 kata, apakah 3 kata? Ya, dan kata kunci musiman itu seperti apa? Nah, apakah ada tahun di belakangnya? Apakah ada istilah dekat dengan dan lain sebagainya? Bisa dibaca lagi, bisa dilihat lagi di video saya nanti. Ya, apakah yang dibaca Google hanya judul? Ya, 3 yang dibaca Google itu tadi apa saja? Silakan sahabat-sahabat praktekkan. Ada judul, ada URL, ada deskripsi. Ya, jadi enaknya di sini sahabat-sahabat sekalian ya, sahabat-sahabat nanti bisa masuk ke Pertamina smsexpo ya .com ya, di situ sahabat-sahabat bisa shopping, bisa borong belanjaan dengan rasa aman ya. Kemudian teman-teman kalau bingung cara belanjanya, simple sekali ya, urutannya sebenarnya di sini saja, pilih produk, beli, lanjut pembayaran, isi data, jenis pengirimannya apa saja, proses pembayaran, bayar sekarang, insya Allah produknya langsung sampai ya. Nah, contoh misalnya kita kalau sudah masuk di SM Expo, sahabat-sahabat sekalian, pilih aja produknya, mau produk yang mana ya, ini untuk membantu para UKM di sana ya. Kemudian pilih aja produk yang mau dibeli ya, misalnya adalah produk-produk ada banyak tuh kain dan lain sebagainya. Oke, masuk di SM Expo. Kemudian klik aja beli sekarang, misalnya pilih produk blus print motif Dayak, misalnya seperti itu. Klik aja di bagian beli sekarang, mau beli 2, tinggal diklik aja nomor 2, kalau mau beli 3, kuantitinya ganti menjadi 3, kemudian klik aja beli sekarang. Ya, simple sekali. Ya, ini marketplace yang menurut saya menjadi kebanggaan kita ya, karena sekarang marketplace yang sudah terlalu umum di Indonesia ini sudah banting-bantingan harga. Kasihan sebenarnya para UMKM yang mau berkembang. Nah, kalau di SM Expo ini ya, kita bisa juga untuk mengembangkan produk kita tanpa harus kita bersaing masalah harga di sana. Kemudian langsung aja lanjut ke pembayaran ya. Pembayaran di situ sudah ada totalnya ya, berapa beratnya sudah ada totalnya, dan isi data pembelian. Ya, misalnya nama, masukkan nomor HP, masukkan alamat pengirim alamat kirim, mau alamat kemana, tulis secara lengkap. Jadi sesimpel itu, jadi enak sekali. Ya, kalau mau COD nanti bisa COD atau bisa pakai kurir, mau yang mana silakan. Ya, pilih kurir pengiriman sebelah mana. Kemudian pilih jenis pengiriman ya, sahabat-sahabat bisa masukkan ya, misalnya pembeliannya mau pengiriman yang mau tinggal dipilih saja. Ya, pengiriman sobat inginkan. Jadi simple sekali ya. Nah, kemudian langsung lakukan proses pembayaran. Oke, ketika teman-teman sudah melakukan proses pembayaran, nah produk tersebut akan langsung diproses dan bisa langsung dikirim. Nah, ini langsung ya, klik bayar sekarang.
Oke, jadi semudah itu kalau sahabat-sahabat bisa istilahnya bergabung di SM Expo Pertamina smexpo.com seperti itu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan karena waktu kita sangat sempit sekali. Kita mungkin ada tanya jawab di sini. Banyak orang yang ingin sukses di era digital ini, tapi saya berani memastikan hanya sedikit yang mau memperjuangkannya. Tapi kalau mereka mau memperjuangkannya, maka mereka akan menjadi pembeda di sana. Begitu juga dengan SEO, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita tidak mau memperjuangkan teknik-teknik digital marketing yang bisa kita gunakan, salah satunya adalah SEO, maka kalau teman-teman, sahabat-sahabat sekalian mau memperjuangkannya, penjualan sahabat-sahabat sekalian akan menjadi pembeda dengan orang-orang yang tidak mau untuk memperjuangkannya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi. Wah, luar biasa sekali ya tadi pemaparannya, informasinya. Dimana memang itu singkat, jelas, tepat, dan padat ya. Jadi harus diingat kata kuncinya ya Pak ya tadi ya. Baik kalau gitu. Pak Didi terima kasih. Pak Didi jangan kemana-mana karena nanti akan ada sesi tanya jawab ya Pak ya. Jadi Bapak boleh stay tune terus di kita ya. Tanyaan selanjutnya nih. Ini untuk Pak Didi. Baik, ini dari Rahayu Swastika. Mau tanya Pak, untuk SEO yang gratis bagaimana ya Pak memanfaatkannya? Dan jika berbayar, apakah sangat terjangkau nih biayanya untuk UMKM? Silakan Pak Didi. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana strategi kita untuk SEO gratisan ya? SEO gratisan ya kita tadi pertama saya bilang rumusnya intinya 3 itu dulu. Yang pertama untuk UMKM ya. Jadi pertama harus masukkan kata kunci di judul. Yang kedua masukkan kata kunci target di URL. Yang ketiga masukkan kata kunci target di deskripsi. Itu yang pertama sebenarnya. Jadi kalau mau tahap lanjutan ya ada yang disebut dengan backlink ya. Backlink itu rekomendasi dari website lain. Jadi kita beli sumber backlink dari website lain untuk merekomendasikan website kita biar supaya lebih cepat lagi masuk di halaman 1 Google. Nah, perbedaannya apa dengan berbayar? Kalau berbayar kan untuk jangka pendek ya. Jadi kita cukup berbayar tergantung kata kunci kalau berbayar ya. Kalau SEO gratisan kita bisa masuk di halaman 1 Google malah bisa awet, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Ya, beberapa website saya dari tahun 2014 sampai sekarang masih berada di halaman 1. Itu kalau diiklankan bisa habis miliaran itu kan. Nah, artinya untuk menghemat biaya untuk UMKM, saran saya pertama gunakan SEO gratisan. Atau yang kedua kalau misalnya ada dana khusus untuk berbayar, itu kisaran harga berapa tergantung kata kunci targetnya. Kalau untuk lokal kita bisa membatasi, misalnya sehari mau saya batasi biaya iklan 50.000 misalnya, itu bisa untuk kita batasi gitu. Jadi sebulan cuma habis 1,5 juta, kita lihat penghasilan dari iklan itu apakah bisa menutupi biaya iklan tersebut. Kalau bisa, ya sudah berarti SEO berbayar untuk SEM tadi. Nah, kita bisa gunakan teknik seperti itu karena sebaik-baik iklan dalam SEO itu adalah iklan tadi membiayai dirinya sendiri, itu sebenarnya. Tapi saran saya kalau sahabat-sahabat sekalian UMKM, kalau ngerti tentang SEO kan tugas kita banyak, kata kunci yang mau kita targetkan itu banyak sekali. Contoh tadi saya bilang baju batik aja ada baju batik wanita, baju batik pria, baju batik anak, baju batik couple, baju batik dan lain sebagainya. Tipe-tipenya ada banyak sekali yang mau dibedah. Itu per kata kunci kalau diiklankan habis berapa itu sebenarnya kalau untuk UMKM. Cuman kalau ngerti teknik SEO, kita bisa tembak semua kata kunci tersebut. Nah, dengan teknik-teknik yang tadi saya ajarkan secara gampangnya seperti itu, nanti masuk di halaman 1 dengan kata kunci yang lain, masuk lagi di halaman 1. Jadi kita bisa menguasai di banyak kata kunci tanpa harus kita membayar istilahnya. Paling kita cuma membayar domain sama hosting doang. Itu kalau kita punya website. Kalau kita tidak punya website, tadi saya bilang bisa menggunakan media-media gratisan kayak Wattpad, Medium, YouTube, yang tadi saya bilang ada Facebook juga yang bisa digunakan untuk media-media gratisan untuk masuk di halaman 1 Google. Jadi itu Mbak ya. Jadi bisa dipraktekkan dengan menggunakan SEO gratisan untuk UMKM jauh lebih menguntungkan dan untuk jangka panjang sangat bisa sekali seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi atas jawabannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Muhammad Iqbal Mubarak.
Nah, ini pertanyaannya adalah apa yang bisa saya lakukan setiap hari dalam SEO? Silakan Pak Didi untuk menjelaskan, monggo. Ya, baik, terima kasih. Apa yang bisa kita lakukan setiap hari dalam SEO? Ya, pertama, kumpulkan kata kunci yang mau ditargetkan tadi. Kalau saya biasanya membangun dengan rumus BKKKKT. BKKKKT. BK itu buying keyword. Bisa produsen, distributor, agen, supplier, jual, beli, toko, pabrik. Nah, itu buying keyword namanya. Yang kedua, kata kunci. Kata kunci bisa kita bangun dengan rumus kemarin yang tadi kita sampaikan, ketik kata demi kata, huruf demi huruf. Kumpulkan semua kata kunci yang ditargetkan. Ya, misalnya baju batik wanita, baju batik pria, baju batik anak, baju batik couple, baju batik lengan panjang dan lain sebagainya. Itu ada semua kata kunci tersebut. Yang ketiga adalah KT, kota target. Kota targetnya mau di mana? Domisili Jogja, Yogyakarta, Yogyakarta, atau berdasarkan kota-kota yang mau ditargetkan. Atau mau negara-negara yang mau ditargetkan juga bisa. Nah, rumus BKKKT ini nanti masukkan di judul, deskripsi, URL. Kalau bentuknya artikel, masukkan dalam bentuk artikel. Kalau bentuknya deskripsi, masukkan dalam bentuk deskripsi. Minimal masukkan kata kunci di dalamnya. Ya, kemudian nanti di up lagi dengan backlink ya, namanya off page ya. Kalau sudah di-up lagi dengan backlink, nanti beberapa website kita atau halaman kita bisa masuk di halaman satu Google dengan keyword-keyword yang sudah kita targetkan dengan rumus tadi, BKKKT. BK-nya buying keyword, produsen, distributor, agen, supplier, jual, dan lain sebagainya. KK-nya adalah kata kunci, kita masukkan semua kata kunci yang mau kita targetkan. Ya, jualan kita, produk kita kan ada kata kuncinya itu. Ya, ada kata kunci nasional, ada kata kunci berdasarkan wilayah. Contoh kayak kemarin ada jualannya mukena itu adalah kata kunci nasional. Tapi ada yang kata kunci wilayah. Contohnya apa? Telekung itu adalah kata kunci wilayah. Itu hanya orang-orang Sumatera misalnya yang tahu, atau orang Lombok misalnya. Kemarin ada yang jual kopiah itu untuk wilayah nasional, kata kunci kopiah. Tapi ada orang kata kuncinya adalah lobe itu kata kunci wilayah, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Dan itu juga bagian dari kata kunci yang bisa diambil gitu. Udah, kemudian disebarkan semua kata kunci tersebut. Nah, nanti mudah-mudahan target tersebut masuk di halaman 1. Nah, dari situlah kita dihubungi oleh calon-calon customer kita. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Didi atas jawabannya. Kita langsung saja masuk ke sesi kuis. Wow. Oke. Kuisnya yang pertama adalah apakah kepanjangan dari SEO? Nah, jangan lupa nih ya, caranya adalah harus dijawab melalui kolom Q&A. Ketika menjawab di depan jawaban, tolong Sobat UMKM tulis nama, nomor pertanyaan, dan jawabannya ya. Oke, pertanyaan kedua. Berapa banyak jumlah kata pada short tail keyword? Oke, itu jawaban kedua, pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Ini adalah pertanyaan ketiga dari segmen kuis pertama ya, dari Bapak Didi Arwinsyah. Pertanyaannya, apa sajakah yang dibaca oleh Google? Nah, itu sudah 3 pertanyaan dari segmen pertama. Silakan untuk jawab ke nomor Q&A ya. Oke, langsung jawab ke kolom Q&A. Dan jangan lupa pertanyaannya kita ulang. Oke, pertanyaan pertama, apakah kepanjangan dari SEO? Oke, pertanyaan yang kedua, berapa banyak jumlah kata pada short tail keyword? Oke, itu pertanyaan kedua. Oke, sudah ada 3 untuk nama pemenang. Aduh, saya deg-degan, ada nama saya nggak ya kira-kira? Karena saya jawab dalam hati. Oke, selamat kepada Nadia. Oh, yang kedua, selamat kepada Desmiati. Wow. Dan yang terakhir ini yang 3 ada Tias Putri. Oke, terima kasih untuk Tias Putri. Wow, jangan lupa ya. Makan, ajak-ajak. Oke, jangan lupa ya, kirim kartu identitas. Jangan lupa juga untuk di screen capture. Jangan kasih tahu siapa-siapa, ini rahasia ya. Kasih tahu Rara nggak apa-apa, yang penting ikhlas ya, hadiahnya buat Rara. Baik, saya ucapkan selamat untuk seluruh pemenang dan saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah memberikan pemaparannya tadi. Dan dengan demikian berakhir sudah segmen coaching session kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Sobat UMKM yang sudah mengikuti
segmen coaching session dari hari pertama sampai hari ini ya. Dan jangan lupa ajak juga teman-teman keluarga semua, Sobat UMKM, untuk kunjungi ke www.pertaminasmaexpo.com dan untuk ikuti rangkaian acara yang pastinya menarik sekali sampai akhir hari nanti ya, di akhir acara. Oke, yang pasti saya Rara pamit undur diri. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Mbak Rara.